Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai daur ulang karbon. Senyawa karbon dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai salah satu unsur pembangun biomasa dalam tubuh dan sebagai sumber energi yang proses produksinya dilakukan oleh organisme yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Dengan menggunakan energi matahari dan melalui proses fotosintesis, karbon dioksida atau CO2 dan air yang diserap oleh organisme tersebut diubah menjadi berbagai senyawa karbon yang menyimpan energi dalam bentuk biomasa alga, bakteri, dan tumbuhan, misalnya karbohidrat atau zat pati. Organisme yang menghasilkan senyawa karbon ini disebut sebagai produsen primer. Zat yang dihasilkan tersebut sebagian digunakan oleh produsen primer tersebut untuk metabolisme sendiri dengan mengeluarkan kembali gas karbon dioksida ke atmosfer. Sebagian lagi ditransfer ke konsumen primer yang mengkonsumsi biomasa produsen primer tersebut. Kemudian di konsumen sekunder, tersier, dan seterusnya melalui rantai dan jaring makanan. Metabolisme yang membakar senyawa karbon menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepas kembali ke atmosfer dan senyawa karbon dalam bentuk kotoran yang dibuang ke alam untuk dikonsumsi lebih lanjut oleh organisme pengurai. Biomasa dari organisme yang mati juga akan dikonsumsi oleh organisme pengurai untuk kembali menjadi unsur yang lebih sederhana supaya dapat digunakan kembali untuk kelanjutan daur ulang senyawa karbon. Secara sederhana, daur ulang senyawa karbon ditunjukkan pada gambar yang ada di layar. Selain menggunakan secara langsung senyawa karbon yang dihasilkan dari proses fotosintesis untuk bahan makanan, manusia juga menggunakannya sebagai sumber energi yang lain, misalnya energi panas dengan cara membakar kayu, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Manusia juga menggunakan banyak sekali senyawa karbon yang berasal dari biomasa yang disebut juga sebagai senyawa organik untuk berbagai keperluan seperti kayu, pakaian, kendaraan, peralatan budaya yaitu kertas, dan lain-lain. Selain itu, manusia juga mensintesis senyawa karbon yang tidak terdapat di alam seperti plastik yang kadang-kadang memerlukan waktu yang lama sekali untuk terurai secara alami. Kalau sebagian besar senyawa karbon baik sisa-sisa tumbuhan, hewan maupun konsumsi manusia tersebut masuk ke dalam air dalam jumlah yang banyak, proses penguraian yang dilakukan oleh berbagai jenis mikroba di dalam air akan terjadi dalam waktu yang relatif lebih lama sehingga menyebabkan air tercemar. Peruraian senyawa organik yang dilakukan oleh bakteri juga dapat menghabiskan oksigen yang terlarut di dalam air. Beberapa senyawa organik buatan malah kadang-kadang tidak dapat diurai secara alami sehingga bertahan dalam waktu yang relatif lama di dalam lingkungan akuatik. Demikianlah materi mengenai daur ulang karbon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.